Boom. Berlibur menuju Surabaya, jangan lupa mampir ke Cibubur. Selamat datang kembali semuanya, semoga kalian terhibur. Kali ini aku akan membahas film Escape Plan yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan kisah mantan jaksa dan insinyur bangunan terampil, serta jenius yang menjadi penguji keamanan di penjara paling rahasia dan aman di dunia. Bagaimana cara dia menguji penjara yang aman itu? Langsung aja kita ke filmnya. Film diawali pemeran utama kita, sang aktor legenda Sylvester Stallone berperan sebagai Ray Breslin. Breslin ini adalah seorang yang jenius dalam bidang kabur dari penjara. Dengan kemampuan yang dia miliki, saat di dalam sel dia memikirkan dan melakukan sesuatu yang dia rencanakan, yaitu kabur dari penjara. Beberapa hari kemudian datang seorang wanita bernama Abigail Rose yang hendak menuju ke penjara. Namun ternyata tak lama terjadi kebakaran sebuah mobil yang baru saja Abigail parkir. Kejadian itu menjadi kegaduhan di dalam sel penjara. Saat dicek, Breslin sudah tidak ada di dalam sel tersebut. Breslin berhasil kabur dari penjara selang saat petugas pemadam kebakaran sampai di lokasi kebakaran. Dengan tenang dia kabur memasuki mobil yang dikendarai Abigail dan seorang partner lainnya bernama Haas. Dalam perjalanan, Breslin meminta untuk diturunkan saja di pinggir jalan dan hendak menelpon menggunakan telepon umum. Namun keberadaan Breslin diketahui oleh polisi yang berpatroli. Selesai menelpon, Breslin menyerahkan diri pada polisi. Tapi tak lama temannya datang bernama Clark. Diiringi oleh mobil patroli, mereka menuju ke kantor kepala penjara tempat Breslin dipenjara sebelumnya untuk menemuinya. Clark pun memperkenalkan diri kepada kepala sipir bahwa dia pimpinan keamanan yang menguji keamanan setiap penjara. Clark dan Breslin ini merupakan partner dalam usaha tersebut. Ternyata Breslin menyamar di penjara tempat dia ditahan, guna untuk menguji keamanan di penjara itu. Ada celah lolos atau enggak? Kenyataannya Breslin bisa meloloskan diri. Begitulah penjelasan Clark pada kepala penjara. Karena kepala penjara merasa dipermalukan, dia ingin mengetahui bagaimana cara Breslin bisa kabur dari penjara itu. Breslin pun menjelaskan secara rinci. Dimulai, dia mengamati setiap gedung, kebiasaan penjaga, hingga memanipulasi rekaman CCTV pada selnya. Karena gedung penjara berdekatan dengan gedung pemadam, dia menemukan celah untuk memanfaatkan pemadam kebakaran saat terjadi ledakan. Hingga akhirnya kini Breslin duduk di depan kepala penjara itu. Tentu bakat yang dimiliki Ray Breslin membuat kepala penjara keheranan. Hari berikutnya Breslin memasuki kantornya yang sudah ada Clark, Haas, Abigail Rose, dan satu lagi gadis cantik dan rupawan bernama Jessica Meyer. Jessica Meyer merupakan seorang Central Intelligence Agency atau CIA. Anjir, so Inggris banget. Jessica ingin memakai jasa Breslin untuk menguji penjara yang isinya tahanan berbahaya. Dan penjara itu juga tidak diketahui keberadaannya. Tak hanya itu, mereka berani membayar lebih dari tarif biasanya. Tentu Clark tak mau melewatkan kalau udah berurusan dengan uang. Karena rasa penasaran dan jiwa penahlukannya, tak pikir panjang, Breslin pun menyetujui penawaran Jessica. Selanjutnya tim Breslin
menjelaskan bahwa identitas Breslin yang baru bernama Anthony Portos, dan detail lainnya seperti latar belakang profil barunya, kode evakuasi, serta pemasangan pelacak pada tubuh Breslin. Aksi pun akan dimulai, dan Breslin berpamitan pada timnya. Saat di keramaian datang mobil hitam, memasukkan Breslin dengan paksa, menghancurkan pelacak yang sebelumnya terpasang pada tubuh Breslin, serta menyuntikkan obat bius pada Breslin. Saat tersadar, Breslin sudah di dalam sel penjara yang bentuknya beda kayak penjara biasanya. Kalau yang biasanya kan dikelilingi tembok dan jeruji besi sebagai pintu masuknya. Kalau ini full dilapisi kaca, sehingga tahanan satu dengan yang lainnya bisa terlihat jelas aktivitas saat di dalam sel tahanan, serta semua penjaga menggunakan topeng. Penjara itu juga difasilitasi oleh kecanggihan yang luar biasa, misalnya kamera yang menggunakan drone yang dipantau langsung oleh kepala penjara. Dan perkenalkan pemeran selanjutnya, yakni kepala penjara bernama William Hobbs. Breslin kebingungan dengan yang terjadi. Semua kontak dan kode evakuasi tak berlaku di tempat ini. Sepertinya sekarang dia menjadi tahanan bukan karena penyamaran lagi. Scene berikutnya akan diperlihatkan bagaimana ketatnya penjagaan di penjara, serta brutalnya penjaga saat memberikan hukuman pada tahanan yang bermasalah. Karena Breslin tahanan baru, tampak segerombolan tahanan hendak mengeroyok Breslin. Breslin tidak tinggal diam. Dia memberikan pukulan mautnya dan membuat pria yang dia pukul cukup mengeluarkan banyak darah. Bersamaan dengan kejadian itu, datang seorang tahanan yang melerai bernama Emily Rothmeyer yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger. Rothmeyer kemudian menyapanya dan memberitahukan sedikit kejadian yang bisa terjadi di penjara itu. Berawal dari kejadian itu, Rothmeyer dan Breslin menjadi lebih dekat. Saat di penjara, Breslin mengamati setiap rancangan sel penjara, kebiasaan petugas penjara. Rothmeyer yang melihat Breslin tampak sedang mengamati sesuatu, dia menawarkan bantuan. Benar saja, Breslin perlu bantuan untuk masuk ke dalam ruangan pengasingan, dan tiba-tiba Rothmeyer langsung menghantam Breslin hingga memicu keributan. Mereka pun pura-pura berkelahi, dan alhasil Breslin beserta Rothmeyer masuk ke dalam ruangan pengasingan. Ruangan yang disoroti oleh cahaya super terang, hingga membuatnya silau. Breslin kesusahan mencari tahu apa saja yang ada di dalam ruangan itu. Breslin juga mengalami dehidrasi dan kelelahan, hingga diharuskan dicek oleh dokter yang bertugas. Saat kembali bebas dari ruang pengasingan, Breslin meminta bantuan lagi kepada Rothmeyer. Dia meminta untuk didapatkan lempengan besi bulat. Rothmeyer menyanggupi permintaan Breslin, tapi dengan kesepakatan Breslin menjelaskan siapa sebenarnya Breslin ini. Rothmeyer pun mendapatkan benda itu dan menyerahkan pada Breslin, meski sebelumnya dia harus disiksa oleh Hobbs dan anak buahnya. Rothmeyer sengaja membuat Hobbs kesal agar dia bisa mendapatkan besi itu. Sesuai kesepakatan, Breslin menjelaskan siapa dia sebenarnya, si ahli menjebol penjara. Dengan pengamatan dan analisanya, Breslin meminta lagi bantuan kepada Rothmeyer untuk masuk lagi ke dalam ruangan pengasingan. Rothmeyer yang sangat ingin keluar dari penjara itu, dia menuruti semua permintaan Breslin. Keributan pun terjadi.
saat setelah Rottmeier mengejek salah satu tahanan berpeci bernama Javid. Alhasil Breslin, Rottmeier, dan Javid masuk ke dalam kurungan. Di dalam kurungan, Breslin mencoba membuka setiap baut yang ada di dalam kurungan. Saat terbuka, Breslin menemukan tangga menuju ruangan bawah tanah. Seluruh penjaga serta kepala sisi terfokus pada Rottmeier yang sedang melakukan pengalihan. Breslin menutup kamera CCTV dan menelusuri ruangan yang ada di bawah. Usaha yang dilakukan Breslin dan Rottmeier tampak membuahkan hasil. Breslin terkejut saat mengetahui bahwa dia sedang dipenjara di dalam kapal yang sangat besar di tengah lautan yang entah itu di mana. Breslin segera kembali ke ruangan kurungan itu. Namun tak disangka, kurungannya dimasuki oleh air yang disebabkan kebocoran pada pipa yang sebelumnya tak sengaja dirusak oleh Breslin. Untungnya Breslin bisa keluar dengan tepat waktu. Karena kejadian itu, Hobbs menghubungi seseorang yang ternyata adalah Clark. Clark bekerja sama dengan Hobbs untuk mencari tahu tentang keberadaan seseorang bernama Mayhem, seseorang yang jenius yang mengembangkan sistem yang membuat sistem perbankan hancur lebur, dan nyatanya Rottmeier pernah bekerja kepada Mayhem. Karena Rottmeier sedang dekat dengan Breslin, Hobbs merencanakan sesuatu atas arahan Clark. Breslin mendapatkan pukulan dari penjaga penjara setiap saat, hingga membuatnya berpikir mustahil melarikan diri dari penjara itu. Berbeda dengan Hush dan Ross yang mendapatkan sebuah informasi tentang penjara ilegal dan berasumsi kemungkinan penjara itu jadi tempat Breslin ditahan. Kembali pada Breslin dan Rottmeier, mereka sedang mengobrol dan menganalisa kebiasaan penjaga penjara. Breslin berencana akan menemui dokter tahanan untuk menanyakan di mana sekarang mereka berada. Karena luka yang dialaminya yang sebelumnya sengaja dibuat oleh Rottmeier, Breslin berhasil mengobrol dengan si dokter, menanyakan di mana sebenarnya mereka berada. Serambi dia mendapatkan perawatan. Karena tidak mendapatkan jawaban dari dokter, Breslin merencanakan plan B. Pergerakan Breslin dicurigai oleh penjaga dan Hobbs, membuatnya harus dipindahkan ke dalam kamar yang baru. Tapi dengan jeniusnya, Breslin mengancam Hobbs jika tidak bisa bersama dengan Rottmeier. Hobbs tidak akan mengetahui info apapun mengenai Mayhem. Hobbs pun tak berkutik dan menuruti permintaan Breslin untuk tetap dengan Rottmeier. Breslin dan Rottmeier juga merencanakan sesuatu, berpura-pura seolah-olah menjadi informan dari setiap perkataan Rottmeier. Beralih pada Rottmeier yang sedang menawarkan kerja sama dengan Javid dan memintanya untuk menemukan lokasi mereka dari alat yang dibuat oleh Breslin saat Javid beribadah di luar kapal. Dengan ditemukannya lokasi mereka yang kemungkinan besar di lautan Maroko, kini tinggal bagaimana cara mereka mengirimkan pesan kepada timnya di luar sana. Breslin bertemu lagi dengan dokter. Breslin memintanya untuk mengambil buku yang ada di ruangan Hobbs. Karena si dokter terpikirkan oleh ucapan Breslin dan sumpah etika sebagai dokter, dokter itu pun berniat membantu mereka kabur
dan mengirimkan pesan untuk anak buah Rottmeier. Saat mengira akan ada keributan terjadi di Blok C, tak disangka yang terjadi keributan di Blok A, yang menjadi tempat Breslin, Rottmeier, dan Javed. Mereka membuat keributan. Menghajar penjaga penjara. Mereka bahu-membahu dan saling kerjasama untuk keluar dari penjara itu. Hobbs juga tak kekurangan akal. Dia menjalankan penguncian penuh pada ruangan penjara. Mereka mencari cara lain untuk kabur. Keberadaan mereka diketahui oleh penjara hingga terjadi tembak-tembakan. Sialnya, si Javed terkena tembakan di bagian perutnya. Javed yang sudah tidak kuat untuk mengikuti pelarian, dia memutuskan untuk menahan penjaga saja dan menyuruh Rottmeier dan Breslin pergi. Aksi heroik Javed pun harus terhenti setelah peluru penjaga penjara mengenai tubuh Javed dan dipastikan mati oleh tembakan Hobbs. Scene akan beralih pada Breslin yang sedang menghajar salah satu penjaga terkuat. Dengan kemampuan Breslin, dia dapat membunuh penjaga itu. Segera Breslin untuk memadamkan arus listrik, yang membuat Rottmeier berhasil keluar dari ruangan itu. Tak berselang lama, tim penjemputan Rottmeier tiba tepat waktu dan menembak setiap penjaga yang hendak menembaknya. Dan Breslin menjalankan plan B-nya. Dengan plan B yang Breslin jalankan, dia berhasil kabur dari kapal itu melalui flushing tangki. Tapi Hobbs mengetahui keberadaan Breslin dan menembakinya. Breslin bersama Rottmeier membalas setiap tembakan yang mengarah mereka, hingga membuat ledakan pada tangki minyak yang Breslin tembakan. Boom. Mereka akhirnya dapat pergi dengan selamat. Di akhir film, di sebuah pesisir Maroko, mereka kedatangan mobil untuk menjemput mereka. Hello, Dad. Tak disangka bahwa Jessica Meyler adalah putri Rottmeier. Dan lebih mencengangkan lagi, Rottmeier sebenarnya adalah Mannheim. Mereka pun berpisah. Mengetahui bahwa Clark mengkhianatinya, Breslin memberinya hukuman, memasukkan Clark ke dalam kontainer bersama mobilnya. Begitulah film Escape Plan. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen. Kalau kalian punya saran aku bakal bahas film apa lagi, silahkan komen ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See ya.